ini kayu sangat harum. Di keraton ini dijadikan sebagai bahan campuran pembuatan ukuk. Ada yang tahu ukuk, Pak? Semacam kemenyan. Ini difungsikan, dibuat kemenyan ini untuk yang pertama mengharumkan ruangan. Yang kedua, kalau kita membakar dupa atau kemenyan, kalau kita perhatikan kayu-kayu di rumah kita ini jauh dari rayap, Pak. Cuma mitos orang Jawa ini berbeda. Kita membakar kemenyan, tetangga ngoceh, Pak. Kita lagi memuja siapa nantinya, Pak. Nah, pasti pikiran seperti itu semua, Pak. Tapi kalau di keraton ini alhamdulillah, 1 minggu sekali sering ada pembakaran dupa yang dilaksanakan pada saat malam Jumat. Yang konon kenapa sih pada malam Jumat di tanah Jawa sangat disangkakan? Konon menurut ajaran Islam malam Jumat itu turunnya para malaikat ke bumi di sini. Makanya banyak yang berdoa berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut menuju ke istananya. Yang Bapak kami ini ada pendopo namanya yang hadir waktu Bapak kedua. Apakah ada tamu yang kali menunggu di sebelah timur ada pendopo namanya Sri Panati. Sri Raja Panati menunggu raja namun tersebut bisa masuk ke dalam istana ataupun tidak. Di depannya ada gapura, kami juga sama-sama berfoto di sini, Pak, kalau nggak terlalu panas sekali. Ada orang luar Cirebon berfoto di sini katanya belum afdol nih. Kita ke sana dulu. Ya di sini alat kakinya dipakai saja. Ya Bapak Ibu dan Bapak, kita sekarang ini ada di Istana Sunan Gunung Jati. Ini keratonnya, boleh kita maju semuanya. Boleh Pak. Istana ini dibangun oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1529 Masehi. Ada ruangan depan istana ini yang lebih dikenal dengan sebutan Jinepang Rawit, yang artinya ruangan kecil untuk tempat penerimaan tamu agung sultan, di mana akan diterima oleh adik dari Sultan Pangeran Pati. Setelah diterima, diizinkan masuk ke dalam istana. Cuma untuk saat ini para pengunjung dilarang masuk ke dalam istana karena banyak yang melanggar aturan adat, yaitu karena banyaknya kursi-kursi raja yang diduduki oleh para pengunjung, jadi banyak yang rusak. Jadi pengunjung sejak tahun 2012 yang lalu hanya dibatasi di pintu depan ini saja. Boleh maju Pak ke depan? Nanti yang mau bersodako dipersilakan. Silsilah ini yang dimana diambil dari garis ayah dan garis ibu. Dari garis ayah Sunan Gunung Jati ini adalah putra Raja Muda. Nasab beliau kalau menarik nasib benang merah ke atas, Syarif Abdullah ini adalah nasabnya keturunan langsung dari Said Hussein. Said Hussein ini adalah putra dari Sayyidina Ali dari pernikahannya dengan Siti Fatimah binti Muhammad. Jadi Sunan Gunung Jati ini masih ada keturunan Nabi. Makanya bergelar keturunan orang Arab di Cirebon ini dengan gelarnya Sayyid Syekh Habib. Kalau untuk keturunan orang keraton di sini dengan gelarnya Elang, Raden, Pangeran. Untuk perempuannya Ratu. Kalau mungkin di Jogja itu apa namanya? Apa ya? Sri Sultan. Sri Sultan ya kalau gitu ya. Nah lalu dari Sunan Gunung Jati ini dari garis ibunya, beliau adalah cucu dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, atau yang lebih dikenal dengan namanya Raden Pamanarasa. Nasab Prabu Siliwangi kalau menarik nasab ke atas, itu melanjut ke jatuh ke Maharaja Galupaku atau Maharaja Dimut Prabu Ciumwanara, yang konon kerajaannya berada di Ciamis Panjalu. Makanya Panjalu itu cikal bakal adanya kerajaan Cirebon nantinya. Itu. Nah, dari Sunan Gunung Jati mendudukan raja-raja Cirebon, ini raja yang kemarin meninggal, yaitu bernama Sultan Arif Natadiningrat. Beliau berusia 55 tahun, meninggalnya tahun 2020 yang lalu pada tanggal 21. Baru diangkatlah Sultan baru yang bernama Sultan Lukman Julkaidin, yang usianya tadi saya jelaskan masih relatif muda, di bawah 30 tahun. Makanya diserahkan kepada Gusti Pangeran Sepuhnya untuk sementara waktu di sini. Ketika raja-raja Cirebon ini meninggal, keturunan ini meninggal semuanya, itu makamnya tidak di istana ini. Makamnya ada di komplek yang tadi Bapak Ibu kunjungi, yang lebih dikenal dengan namanya Astana Gunung Sembung atau Astana Gunung Jati. Kalau Gunung Jati di pinggir jalan, kalau makam Sunan Gunung Jatinya yang masuk ke dalam, mungkin Bapak udah masuk semuanya di sana. Itu. Konon Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun. Diberikan usia panjang, betulnya itu. Nah, kalau yang di bawah ini adalah ornamen keramik-keramik pemberian dari orang-orang Belanda yang menjelaskan tentang kisah para nabi yang diambil dari perjanjian kitab lama. Contoh di sini ada kisah tentang Nabi Daud ketika membunuh Raja Jalut juga. Ini menceritakan sejarah para nabi semuanya. Mungkin berbeda dengan ajaran Nasrani, mungkin dengan Kristen, nama-namanya juga berbeda semua. Ini yang dibawa dari negeri Belanda. Tapi untuk ajaran Islam, ini tentang masalah para nabi ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang kurang jelas? Boleh kita tanyakan di sini. Sebelum kita berlanjut ke menuju ke kediaman Gusti Pangeran Sepuhnya, kita ketemu langsung dengan beliau. Insya Allah kita doa bersama, kita foto bersama dengan beliau. Ini momen yang sangat langka sebetulnya. Apa
kita langsung untuk bersiap aku juga di persidangan. Ini macam ini kajian kita yang buat pada masa di mana usia kayu sudah mencapai di atas 500 tahun. Ini bentuk kayu yang ada di depan seperti ini. Regol. Ya, kayu